Ini kalau digambarkan, misalkan ini kita punya beberapa objek, ya. Ada objek yang kiri, ada objek yang atas, ada objek yang kanan. Jadi masing-masing objek ini punya data, punya member function, yang lain juga sama-sama punya gitu ya. Jadi masing-masing objek dia bisa berdiri, kemudian ketika akan melakukan pertukaran informasi juga bisa ya, dengan beberapa, tentunya dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Ini contohnya kalau kita analogikan, misalkan objek-objek yang ada adalah misalkan ini ada dari divisi itu ya, divisi SDM, di mana divisi SDM ini dia punya data pegawai, punya manajer ya, punya pegawainya juga. Kemudian ada divisi lain, ada divisi departemen marketing. Di sini ada data marketing, ada manajer, ada pegawai. Kemudian ada divisi lain, ada divisi finansial ya, di mana di sini ada data-data keuangan, ada manajer dan juga ada pegawai. Jadi masing-masing bisa berinteraksi untuk menyelesaikan suatu program. Nah, itu untuk analoginya. Jadi di dunia nyata analoginya seperti ini. Dibuatlah suatu objek. Jadi mana masing-masing dia punya fungsi dan juga punya variabel, atribut dan juga prosedur ataupun behavior gitu ya. Nah, menyusun semua kode program atau function dan struktur data sebagai objek itu yang mencirikan object oriented programming. Jadi objek adalah unit dasar dari program ya. Kalau yang sebelumnya yang prosedural berdasarkan fungsi. Nah, si objek ini bisa saling berinteraksi kalau kita lihat tadi antara misalkan divisi finansial dengan divisi yang lain itu bisa saling berinteraksi. Nah, terus datanya juga dienkapsulasi ya, dienkapsulasi itu yang menjadi kunci utama dari OOP. Kemudian objek menyimpan atribut dan behavior ya. Kalau yang itu biasa kita sebut sebagai variabel dan fungsi. Nah, ini beberapa bahasa pemrograman yang sudah menganut OOP, yaitu Java, ada Ruby, ada Python, ada C++, ya, dan lain-lain. Oke, ini karakteristik dari object oriented programming ya. Jadi karakteristiknya dia punya kelas, kemudian ada objek, ada enkapsulasinya, ada inheritance, kemudian ada polymorphism. Ya, jadi ini karakteristik yang ada di dalam pemrograman berbasis objek oriented programming. Jadi kalau bisa dijelaskan ini objek adalah abstraksi ya, abstraksi atau penggambaran dari sesuatu yang memiliki sesuatu tersebut pada dunia nyata. Jadi kalau di OOP tidak ada lagi pertanyaan bagaimana membagi permasalahan menjadi fungsi. Jadi istilahnya itu ya yang tadi fungsi-fungsi yang ada itu sudah kita bikinkan objeknya, gitu ya. Jadi misalkan sebagai contoh kayak misalkan traffic lalu lintas itu ada mobil, ada motor, untuk PCB ada komponen elektroniknya gitu ya. Kalau misalkan di perumahan ya ada nomor rumahnya gitu. Nah, terus ada atribut ya yang jelas ya, atribut atau biasa disebutnya adalah variabel. Disebut dengan karakteristik data yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Contohnya misalkan kita bikin kelas kucing yang tadi ya misalkan ya. Kalau kita bikin kelas kucing, di dalam kelas itu otomatis ada atributnya atau variabelnya, di mana si atribut ini bisa kita tuliskan misalkan adalah jenis kucingnya gitu ya. Jenis kucingnya misalkan ada kucing Angora, ada kucing Persia ya, ada kucing yang lain misalkan kucing kampung gitu misalkan. Kemudian warna kucingnya apa sih? Warna kucingnya apakah misalkan putih atau warna hitam? Ya, jadi di dalam bahasa pemrograman C++ itu bisa kalau di atributnya biasa disebutnya variabel ya. Yang lebih sering kalian dengarkan adalah variabel. Kalau di pemrograman kayak yang Java itu biasa disebutnya kadang ada atribut ya. Itu selanjutnya behavior ya, behavior atau fungsi.
lebih sering fungsi atau misalkan metode. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Jadi kalau yang tadi atribut adalah apa namanya, misalkan tadi jenis kucingnya, kalau behavior itu sih objek dia bisa ngapain sih. Kalau kita yang tadi analoginya adalah di game kucing ya, jadi dia kita contohkan misalkan dia bisa behaviornya itu bisa lari, bisa makan, bisa berjalan gitu. Itu behavior dari objek yang kita bikin. Jadi behavior ini bertindak sebagai function kalau di dalam bahasa pemrograman yang di C atau yang kemarin yang di prosedural. Ya, ini selanjutnya kelas. Kelas itu bisa disebut sebagai template. Template dari suatu objek atau rancangan dari suatu objek yang memiliki ciri dan juga perilaku yang sama. Nah, kemudian ya, kelas berfungsi sebagai rencana atau blueprint. Jadi kita bikin kelasnya dulu, bikin rancangannya dulu, atau bikin blueprintnya dulu, kemudian baru jadilah itu jadi objek. Jadi kalau kita lihat di runtime-nya, itu kita bikin kelas dulu, baru jadi nanti bikin objek. Jadi untuk objek sering juga disebut sebagai instance dari suatu kelas, perwujudan dari suatu kelas. Jadi kelas itu rancangannya kita wujudkan di instance, itu jadilah objek. Ya, dimana di kelas itu misalkan kita punya kelas dengan spesifikasi, misalkan kelas ini dia punya fitur A, fitur B, dan fitur C. Dimana nanti dari kelas ini, spesifikasi ini kan mau kita bikinkan suatu objek. Katakanlah objeknya itu kita beri nama nantinya benda A, benda B, dan juga benda C. Bendanya beda tapi memiliki spesifikasi yang sama ya. Jadi yang benda A punya fiturnya sama, fitur A, B, C. Benda B juga fiturnya sama, fitur A, B, C. Benda C fiturnya juga sama. Jadi objeknya ada 3 punya fitur yang sama dari kelas yang di atas. Jadi ambil spesifikasinya dari rancangan kelas yang sudah kita buat. Kita ambil contoh misalkan kita bikin kelas untuk merancang suatu mobil gitu ya. Kita mau bikin mobil, kita rancang, kita bikin kelas-kelasnya dulu gitu. Jadi misal kita bikin desain kelas untuk yang pertama adalah misalkan kelas untuk kita bikin kelas roda, ban. Jadi di kelas ban itu nanti ada ditentukan misalkan bahan bannya dari apa, kemudian diameter bannya berapa, nanti untuk warnanya warna apa gitu ya, dan lain-lain. Itu untuk kelas bannya. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas misalkan body. Kelas body yang nanti isinya apa aja gitu ya. Nanti bahannya dari apa, itu kemudian warnanya nanti warnanya apa, dan lain sebagainya. Terus nanti kita bikin kelas lagi, kelas katakanlah kelas untuk kaca gitu ya. Kacanya apa, bahannya apa, seperti itu. Kemudian dari kelas-kelas itu yang sudah kita rancang dijadikan satu, kemudian jadilah ini ya, diinstansiasi, jadilah nanti bentuk objeknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin kelas-kelasnya dulu, kelas roda, kelas apa namanya kaca, kelas body, dan lain-lain. Kelas lampu. Nah, dari situ dispesifikasikan nanti jadilah objek. Nah, ini contoh analogi yang lainnya, misalkan kita mau bikin apa namanya desain suatu rumah gitu ya. Ini ada denah rumah, kemudian kita bikin kelas-kelasnya dulu ya. Misalkan kelas rumah, nanti isinya misalkan kelas tembok. Temboknya bahannya dari apa? Dari bata atau dari batako gitu ya. Kemudian warna, terus kelas misalnya kelas genteng. Jadi bagian-bagian dari desain rumah. Kita bikinnya itu kelas-kelasnya apa saja yang bisa menyusun nanti untuk jadi suatu rumah. Ya, diinstansiasi, kemudian jadilah objek suatu rumah. Kemudian sifat yang dimiliki OOP adalah inheritance atau pewarisan ya. Jadi sebuah kelas ataupun objek ini bisa saling berhubungan dengan kelas-kelas yang lain. Jadi berangkat dari ide bahwa suatu kelas terdiri dari subkelas-subkelas ya. Jadi kelasnya yang kita bikin di dalam program itu kelasnya banyak. Nah,
itu tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita bikin suatu kelas, itu ada kelas lain yang sebenarnya memiliki nilai variabel yang sama atau nilai atribut yang sama dengan yang sudah dibikin gitu ya. Jadi antara subkelas yang satu dengan yang lain itu ada berbagai karakteristik yang sama, tetapi di samping itu juga memiliki ciri khasnya sendiri gitu ya. Jadi ada istilahnya kayak hubungan ayah dengan anak lah gitu sebenarnya. Jadi si anak ini memiliki sifat-sifat yang sudah dibikin di kelas atasnya, kelas ayahnya misalkan. Tapi di satu sisi si kelas yang si anak ini dia punya ciri khusus yang lain. Walaupun nanti ada beberapa yang sama dengan kelas yang di atasnya. Ya, ini contoh dari inheritance. Misal itu yang paling atas itu adalah base class-nya ya, kelas dasarnya. Di mana di kelas ini dia punya fitur A dan juga fitur B. Ya, ini dasarnya ya. Jadi punya fitur A, kemudian punya fitur B. Kemudian di apa namanya? Turunan kelasnya itu ini ada kelas tapi punya fitur yang lain, tapi antara fitur A dan fitur B-nya ini sama dengan fitur yang di atas. Jadi ini inheritance ya. Jadi fitur ini sama dengan fitur yang di atasnya, tapi dia punya fitur yang berbeda, ada fitur C. Ini turunannya ya, kelas-kelas turunannya. Ini juga fitur A dan fitur B-nya sama dengan yang di sini, tapi dia punya fitur yang lain, ada fitur D dan fitur E. Kemudian ada satu lagi kelas, dia punya fitur F. AB-nya masih sama dengan yang di atasnya. Ini kelas turunannya. Contoh lagi, misal ini apa namanya, contoh diagram menggunakan UML ya. Jadi ini kelas disebutnya sebagai kelas diagram. Kelas diagram ini biasanya kalau digunakan oleh software engineer ini digunakan untuk merancang software. Merancang software berbasis OOP. Di mana nanti di si software engineer ini bikin desain kelas diagram seperti ini, kemudian setelah bikin kelas diagram diserahkan kepada programmer. Jadi si programmernya nanti yang bikin programnya berdasarkan kelas diagram. Ya, jadi dari software engineer kemudian diserahkan ke programmer untuk bikin programnya. Jadi misal katakanlah ini kita punya kelas mamalia ya. Kita punya kelas mamalia, kemudian ini ada kelas turunannya nih, ada inheritance-nya. Di sini ada dog dan juga ada cat. Katakanlah di sini di mamalia ini punya apa namanya? Punya variabel, punya atribut dan juga dia punya behavior atau punya fungsi. Nah, fungsi yang ada di mamalia ini di dog sama di cat juga dia punya karena dia sama-sama mamalia gitu ya. Misalkan ini kita lihat yang sebelah kiri, contoh di mamalia itu misalkan dia berkaki 4, kemudian melahirkan, menyusui, bisa berjalan, bisa berlari, dan juga bisa makan. Jadi ini yang ada di dalam kelas mamalia. Nah, dog sama cat ini juga sama, dia punya apa namanya, sifat-sifat yang ada di mamalia semuanya. Berarti ini adalah inheritance-nya, turunannya. Jadi ini bisa berinteraksi dengan yang di kelas atasnya. Nah, di satu sisi si dog ini dia memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh cat, ya. Dimana kalau di apa namanya kelas diagram ini, contohnya si dog ini dia memiliki frekuensi untuk ini menggonggong istilahnya ya, bak frekuensi yang berbeda. Yang cat juga dia memiliki meow frekuensi yang berbeda juga. Ya, dimana ini suara dari si dognya adalah dia bark atau bisa menggonggong. Kalau yang cat dia mengeong itu istilahnya. Jadi antara dog dengan cat dia memiliki yang apa namanya atribut yang unik. Tapi di sisi yang lain dia memiliki atribut yang sama dengan mamalia yang lain. Yaitu sifat inheritance ya. Ini contoh misalkan dia punya multi level inheritance di mana yang tadi mamalia, kemudian salah satu turunannya adalah dogs and cats.
Ya, jadi dari docs ini juga ternyata ada turunannya lagi nih, misalkan jenis-jenis dari dognya sendiri gitu ya. Katakanlah ada jenis dognya adalah bulldog, kemudian ada jenis ini, jenis apa namanya, saya juga kurang begitu paham ya. Kalau yang di cats misalkan dia punya turunannya lagi ada misalkan kucing Angora, ada kucing Persia gitu ya. Jadi suatu inheritance atau pewarisan dapat tumbuh semakin besar gitu. Jadi multi level inheritance. Jadi suatu kelas ataupun apa namanya, suatu subkelas dapat menjadi induk atau base kelas untuk kelas yang lain di bawahnya. Ya, ada kelas turunannya. Jika memiliki apa namanya beberapa sifat yang sama. Kemudian inheritance memiliki sifat itu ya reusability. Jadi sekali kelas ditulis, dibuat, kemudian didebug, maka kelas ini dapat didistribusikan pada apa namanya programmer lain untuk kelas-kelas lain untuk bisa digunakan. Jadi kelas yang baru akan mewarisi karakteristik dari kelas yang lama atau kelas yang sebelumnya. Plus memiliki fitur baru yang dimiliki. Misalkan yang tadi apa namanya fitur dari si dog dengan si cats, dia sama-sama mamalia tapi fitur masing-masing dia memiliki suara yang berbeda gitu ya. Ini contoh dari reusability, misalkan apa namanya ada program, ini program sebelumnya masih pakai OOP, kemudian ada programmer lain yang ingin memodifikasi. Ya, misalkan ini ada suatu open source software, kemudian silakan dioprek. Nah, ini ada programmer yang mau menambahkan fitur baru nih. Ya kan banyak sekali program-program yang apa namanya sekarang udah open ya, open source ya, open source. Misalkan ada mau menambahkan fitur baru. Nah, ini ditambahkan fiturnya, kemudian jadilah kelas baru, kemudian jadilah program-program yang sudah ada penambahan fitur barunya. Jadi reusability untuk digunakan oleh programmer lain. Kemudian dari OOP juga memiliki sifat polymorphism ya. Jadi kalau ini diterjemahkan bahwa poly artinya banyak, morphism artinya bentuk. Jadi memiliki banyak bentuk itu istilahnya. Kalau di istilah biologi mungkin ini sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan ya. Kalau di dalam OOP ini sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk atau behavior atau metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Kalau bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, tapi tipe datanya sama. Jadi kalau contohnya misalkan yang tipe datanya sama, andai kata kita mau menghitung suatu, katakanlah suatu lingkaran ya. Suatu lingkaran mau kita hitung di mana parameter-parameter yang apa namanya yang ada, yang isinya yang ada kan istilahnya ada. Dia ada diameter, ada jari-jari, kemudian ada luas gitu ya. Nah, tapi ketika kita mau menghitung itu bisa kita gunakan dengan cara menghitung dengan jari-jari dan juga bisa menghitung dengan cara menggunakan diameter. Tapi tujuan akhirnya adalah sama-sama untuk mencari luas. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh lain misalkan katakanlah ini kita mau memanggil speak gitu ya, speak. Kalau objeknya ini kan beda-beda. Jadi sehingga suara yang ditimbulkan pun bakal beda-beda walaupun pengertiannya bisa dikatakan sama gitu ya. Misalkan ini berbicara nih, speak. Nah, kalau yang dari dog mungkin dia apa woof gitu ya. Untuk bebek dia suaranya quack dan lain-lain. Itu untuk yang polymorphism ya. Saya kira untuk pengantar nggak lama-lama tapi ini dulu ya. Pengantarnya mengenai OOP, Object Oriented Programming. Jadi untuk pengenalan dulu mengenai apa saja yang istilah-istilah yang ada pada OOP, kemudian pengertian-pengertiannya apa saja. Jadi sebagai pengantarnya itu dulu. Nanti untuk mulai coding-codingnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.